Halo, selamat siang. Yang pertama saya mau menyapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Erik Yusuf. Ustadz Erik apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik-baik. Insyaallah semoga semuanya juga sama ya, sehat semua insyaallah. Insya Allah. Selain ada Ustadz Erik Yusuf, juga ada Prof. Sudarnoto. Halo, Assalamualaikum Prof. Sehat Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Kalau di berikutnya nih ada Kang Dani. Kang Dani, Alhamdulillah sehat Iya, juga nggak nih Mas? alhamdulillah sehat Mas Jason, terima kasih. Alhamdulillah suaranya juga bergema banget nih, bersemangat sekali, sebersemangat topik yang akan kita bahas yang ini Ustadz, Prof, dan juga Kang Dani adalah cinta untuk Palestina. Jadi mungkin Ya, untuk teman-teman yang ada di Metro Extend kali ini menyaksikan, kita akan membahas sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah project bisa dibilang cinta Palestina untuk mendukung saudara-saudara kita yang saat ini memang kondisi di Gaza Palestina itu kan bisa dibilang tidak ideal, mencekam, banyak ketakutan di sana dan pastinya juga banyak korban. Bahkan sampai dengan update terakhirnya kemarin saya bacakan beritanya itu sudah sampai 15.000 korbannya dan 40% diantaranya itu adalah anak-anak dan wanita. Walaupun memang sejak Jumat kemarin sudah ada gencatan senjata begitu ya, dan sudah ada perjanjian antara Hamas dan juga Israel untuk saling bertukar sandera, mengembalikan sandera-sandera dari Israel ke Hamas, begitu pula sebaliknya. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan kan adalah kapan sebenarnya ini akan berakhir begitu? Apakah dengan gencatan senjata kemudian ini berakhir? Nah ini yang juga kita masih harus lihat, tentu banyak harus intervensi, kontribusi dari seluruh pimpinan dunia yang berpengaruh untuk bisa bersama-sama bekerja sama bersinergi untuk bisa menghentikan ini dan mencari solusi atau jalan keluar. Tapi sembari orang-orang yang punya kekuatan di luar sana mencari solusi begitu ya dan berdiplomasi, kita sebagai masyarakat tentunya juga bisa punya peran. Kalau kemarin di Indonesia sendiri sudah ada ini ya, Pak Ustadz ya, apa gerakan begitu ya di Indonesia yang di Monas begitu yang diinisiasi, aksi kemudian ada damai. juga aksi damai, ada sejumlah Ya, tokoh-tokoh juga yang menyuarakan aksi untuk membela Palestina, menunjukkan sikap kita masyarakat Indonesia yang memang hadir untuk mendukung saudara-saudara kita. Langsung saja kalau gitu, saya mau ke Ustadz Erik Yusuf, ada program Cinta untuk Palestina. Bisa dijelaskan ini, Prof, Pak Ustadz, apa programnya, tujuannya apa, dimulai sejak kapan? Silakan Pak Ustadz. baik, bismillah, sholatu wassalamu rasulillah wa ala alihi sahbihi wa wala wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya. Di sini ada Prof. Sudarnoto ya, beliau sebagai ketua saya nih. Beliau ketua MUI bidang hubungan luar negeri dan kerjasama dan hubungan luar negeri ya di MUI Pusat. Jadi seluruh urusan Palestina ini juga di bawah penanggung jawabnya beliau. Jadi Prof. Noto lah yang paling depan ya. Dan alhamdulillah kemarin dengan MUI ya bersama-sama saya alhamdulillah juga diamanahi jadi MC juga ya, juga sebagai korlap juga Keren. untuk alhamdulillah Prof. Jadi kita mengadakan aksi akbar ya, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina ya. Ini tuh berawal dari tanggal 28 sebetulnya Mas Jason ya. Jadi untuk semua juga pemirsa Metro Extend ini saya sampaikan bahwa pada awalnya memang di Indonesia ini ya, di negeri kita ini bela Palestina itu sudah ada ya, dari mulai kemarin pecah konflik ya, kemudian mulai ada di Jawa Barat mulai ada gerakan ya, kemudian di berbagai kota ada gerakan, tapi memang sporadis ya, terpisah gitu. Nah, kemudian kami bersama-sama ya berbicara tentang bagaimana di Indonesia ini bisa kemudian menyuarakan ya kepedulian, empati kita yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena memang kalau kita lihat ya, kan Indonesia ini negara yang umat muslimnya terbesar. Karenanya kalau misalnya kita bersuara pasti merepresentasikan hampir semua umat muslim, kurang lebih begitu. Karenanya tanggal 28 Oktober ini juga support MUI ya. 28 Oktober kami bersama-sama dengan para pemuda ya kemudian mengadakan aksi bela Palestina. Ya pada saat itu di depan kedutaan AS
ya kita menyuarakan berbagai manifesto ya, yang salah satunya adalah tentu gencatan senjata. Itu kita sampai 1,4 juta insya Allah itu yang berkumpul. Nah, dari tanggal 28, sepekan kemudian di tanggal 5 November, ini MUI lah yang kemudian menginisiasi ini beserta para tokoh bangsa ya, ada Prof. Din Samsudin dan lain-lain, dan tokoh lintas agama. Kemudian kita berkumpul dan berbagai elemen masyarakat, jadi ada pejabat pemerintah, ada pengusaha, ada seniman, ada semua, buruh hadir semuanya di tanggal 5 November, dan alhamdulillah lebih dari 2 juta orang berkumpul. Nah, kita berkumpul menyuarakan bagaimana kita memberikan empati, kepedulian, dan menyuarakan ceasefire terutama ya, untuk agar supaya tidak terjadi korban yang berjatuhan yang lebih banyak lagi. Nah, dengan berkumpulnya kami dan ada pernyataan yang khusus ya, yang kemudian disampaikan kepada pemerintah lewat Menteri Luar Negeri. Kemarin ada 3 menteri ya yang hadir itu, ada Pak Menlu, ya, ada Ibu Menlu, ada Pak Menko, dan ada Pak Menteri Agama, ya, Pak Menko Muhajir ya yang hadir. Dan juga ya ada Ketua DPR, ya, Mbak Puan hadir, Bu Puan hadir, juga ada DPD hadir, hampir seluruh dari perwakilan pemerintah elemennya hadir ya, mewakili artinya. Yang akhirnya ini menjadi satu suara bersama dari bangsa Indonesia. Nah, inilah sebetulnya satu poin yang sangat bagus yang kemudian inisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia, yang menampakkan kepada dunia bahwa Indonesia, negeri di ujung timur jauh sana, tidak berdiam diri. Ya, kita menyuarakan kepedulian kita, dan secara konkretnya nanti juga Prof akan menyampaikan, kita selain pemerintah ya, pemerintah sudah lebih dari 70 miliar ya, dengan bantuan yang kedua ini memberikan bantuan kepada Palestina ya, berupa obat-obatan, makanan, dan lain-lain. Tapi juga dari masyarakat ya, terutama yang terkumpul di MUI. Kemarin kita sudah salah satunya Prof Sudarnoto yang memberikan langsung itu 23 miliar ya, masih terus berlangsung, masih ada beberapa miliar yang kita berikan penyalurannya lewat pemerintah, lewat Basnas ya, kita bersama-sama bekerjasama bersinergi dengan Basnas. Belum juga itu masih banyak lagi yang terkumpul di berbagai LAZ ya, lembaga amil zakat, berbagai filantropi dan lain-lain. Jadi betapa bangsa Indonesia ini betul-betul sangat peduli terhadap saudara jauhnya di Palestina. Nah, karena itu kami mengangkat tema kali ini adalah tema cinta untuk Palestina. Dan di sini akan dibahas ya, pertama bagaimana ini bisa terjadi, apa yang kemudian sekarang sedang dialami atau yang sedang terjadi, dan what's the point, apa yang bisa kita lakukan ya bersama-sama untuk sebetulnya menghentikan berbagai tragedi ya yang terjadi di Palestina, atau yang kita sudah mengenal ada genosida ya, yang penuh dengan kekejaman dan lain-lain. Nah, ini akan kita bahas ya dengan tentu Prof Sudarnoto yang sangat mumpuni untuk membahas ini, dan juga nanti kita tadi sudah bergabung ada Kang Dhani Java Jaif ya, yang nanti insya Allah beliau juga akan menyampaikan kepeduliannya, pendapatnya tentang Palestina. Juga tadi saya sebetulnya ada kontak Ari Untung ya, beliau juga ingin ikut di dalam diskusi kita. Tapi kurang lebihnya Mas Jason seperti inilah gambarannya, dan ini sebetulnya Metro Extend ini, ya ini mohon maaf ya, saya juga harus menyampaikan nih kepada audiens semuanya, kita menunggu sebentar tadi karena ini platform yang baru, ya platform yang kita sedang trial, karenanya ada berbagai teknis yang kita uji coba, yang tadi membuat ini agak delay gitu ya, jadi mohon maaf sebelumnya, tapi tidak mengurangi keseruannya, kita akan bahas tentang Palestina.
Begitu kira-kira Jason. Silakan apa yang mau Jason sampaikan dulu sebelum saya nanti lempar ke Prof. Sudarnoto dan lain-lain. Baik, terima kasih Ustadz Erik Yusuf. Iya, Ya. kalau kita bahas soal Palestina ini memang sebenarnya kan dari tahun 47 ini perebutan wilayah segala macam. Tapi memang kita harus menyatukan, nampaknya kita masyarakat Indonesia harus menyatukan persepsi bahwa ini yang kita bantu adalah soal kemanusiaan, begitu ya Ustadz ya. Karena di sana juga ada multi ras, multi agama juga. Jadi memang pure kita masyarakat Indonesia itu membantu mereka dan kita anggap mereka sebagai saudara-saudara mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang layak kita untuk bantu, begitu kita kasih uluran tangan. Tapi kan memang Pak Ustadz boleh dikasih sedikit sebelum kita lanjut. Banyak yang kemudian mengait-ngaitkan ini dengan juga konflik agama, padahal sudah jelas bahwa ini adalah konflik geopolitik sebenarnya. Tapi kemudian banyak yang masih mengkotak-kotakan begitu. Pak Ustadz boleh sebagai pemuka agama, sebagai orang sosok yang tokoh yang dilihat, dikasih pencerahan ke kita supaya orang-orang Indonesia itu semakin mengerti bahwa tujuan kita membantu saudara-saudara kita itu tanpa melihat agama, tanpa melihat ras atau siapapun background mereka, begitu Pak Ustadz. Baik, gini ya Mas Jason ya. Kalau Mas Jason tadi bilang tahun 47, Prof. Sudarnoto udah senyum-senyum aja. Kita nih semuanya bisa bercerita mau mulai dari kapan? Mulai dari tahun 47 atau mulai dari Perang Dunia Pertama ya, atau kita mau kembalikan ke dari zaman para nabi gitu. Nah ini kalau kita jelaskan, ya kita bisa jauh menjelaskan bahwa permasalahan ini sebetulnya kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ya mempunyai dua putra, satu Nabi Ismail dan satu Nabi Ishak ya. Yang satu kemudian legacy dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu Masjidil Haram kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang satu lagi Al-Quds atau Masjidil Aqsa ini di Nabi Ishak ya, nanti keturunan ke bawahnya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat secara sejarah kita bisa bahas dari awal. Tapi bukan itu yang kita ingin sampaikan sekarang. Kenapa? Kita tidak perlu bicara agama. Kita tidak perlu bahas bahwa ada permasalahan state ya atau kebangsaan dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat dengan adanya 5.000 korban anak-anak dan bayi gitu ya. Apapun alasannya ini adalah sebuah kesalahan. Sebuah kejahatan ketika ada pembantaian sampai 5.000. Ini anak-anak dan bayi. Belum kalau kita bilang 13.000 dan terus masih berjalan. Orang, perempuan dan lain-lain yang kemudian menjadi korban. Nah, inilah yang menurut saya sebagai seseorang yang mempunyai ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basariyah, kita itu persaudaraan sesama manusia. Jadi tidak perlu harus satu agama, tidak perlu harus satu bangsa gitu ya, untuk kemudian merasakan empati atau kepedulian ini. Cukup menjadi manusia, kita semuanya tergerak, sedih hatinya. Coba kita lihat di Amerika, orang-orang Yahudi di sana sudah kemudian turun ke jalan demo menyuarakan bahwa jangan mengatasnamakan kami untuk pembantaian di Gaza. Nah, jadi ini harus dipahami sama semua bahwa ini mereka saja yang non-muslim, bahkan bangsanya sendiri sudah kemudian pada kenyataan ketika peristiwa ini terjadi, mereka yang kembali sebagai manusia, ya, mereka terpanggil untuk kemudian bersuara untuk hentikan ini semuanya. Jangan mengatasnamakan apapun ya dengan kekejaman ini. Jadi tidak layaklah apapun alasannya yang bisa melegitimasi perbuatan sekejam ini gitu. Nah, itulah sebetulnya yang kita lihat ya, dan ini yang memang sedang terjadi. Karenanya Mas Jason ya, kalau boleh saya langsung kita bahas ini ya dengan Prof. Sudarnoto ini ya. Saya ingin karena Prof. Sudarnoto ini memang beliaulah yang kemudian sekarang aktif sekali ya mewakili kami semuanya ya dari Majelis Ulama, dari semua zuama gitu ya mengenai permasalahan Palestina. Karenanya Prof. Sudarnoto saya sapa dulu. Assalamualaikum Prof. Sudarnoto. Waalaikumsalam Mas Erik. Jadi Prof. Diskusinya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah nih Prof. Jadi sebelum kita bahas lebih ke dalam ya, untuk lebih mendalam, kita perlu kayaknya tadi kayak seperti Jason nih, perlu sedikit gambaran secara singkat Prof. Kurang lebih sebetulnya kenapa ini bisa terjadi? Ini bukan permasalahan Hamas yang ngerudal gitu. Ini permasalahannya bukan itu gitu. Tapi bisakah Iya, Prof sedikit menceritakan dalam waktu yang singkat, kenapa ini iya, bisa terjadi? Silakan iya. Prof. Betul Mas Bro. Ya, makasih, makasih. Ya, saya mau memulai dari era modern saja, abad 20. Kalau ke sana kepanjangan ya. Iya, iya. Jadi, iya betul tahun 47 atau 48 itu. Jadi intinya sebetulnya ini keserakahan. Ini soal keserakahan manusia. Serakah apa? Serakah untuk menguasai. Menguasai apa? Menguasai milik orang. Nah, itu Israel itu. 48 itu konkret ya, konkret kemudian muncullah apa namanya negara yang disebut pemerintah yang disebut Israel. Itu tanggal 15. Tanggal 16 kemudian terjadi pengusiran sekitar 750 orang Palestina dari negerinya. Ada yang dibunuh, ada yang diperkosa, banyak sekali korban. Itu yang disebut dengan Yaumun Nakbah. Nah, Yaumun Nakbah itu sejarah yang sangat kelam di awal-awal abad 20 itu. Nah, karena itu sebetulnya keserakahan itu yang menimbulkan semangat imperialisme. Jadi sebetulnya niat imperialisme itu memang sejak awal didirikannya Israel itu untuk imperialisme dan didukung oleh Amerika, Inggris ya paling tidak. Terus menerus sampai hari ini, sampai hari ini. Karena itu di wilayah sana perang terjadi, damai lagi, perang lagi, damai lagi sampai hari ini. Jadi intinya adalah keserakahan, imperialisme, kemudian apa namanya, termasuk tadi ada tragedi genosida, apartheid itu terjadi di tepi barat maupun di Gaza. Jadi, nah itulah yang terjadi di sana. Jadi Israel melakukan okupasi, menjajah, melakukan genosida, melakukan politik apartheid terhadap Palestina. Nah, Gaza kita sudah saksikan sudah dikurungin, itu kota yang kecil yang dikurungin dengan tembok yang sangat besar yang selama bertahun-tahun tidak bisa ditembus, baru bisa ditembus oleh Hamas kemarin itu. Nah, yang pertama. Jadi sebetulnya yang terjadi di sana itu ada perlawanan terhadap imperialisme yang didukung oleh Amerika dan Ya, beberapa negara Eropa. Ini ketidakadilan. Saya sering menyebutkan dunia ini sudah dipenuhi ketidakadilan. Ketidakadilan apa? Antara lain ketidakadilan dalam penyelesaian soal Palestina dan Israel. Nah, ini ya, yang terus gejolak. Nah, jadi ya, kemarinlah itu puncaknya perlawanan. Jadi perang ini perlawanan yang dilakukan oleh Hamas dan sahabat-sahabatnya itu adalah melawan penjajahan dan sah itu dalam undang-undang betul, sah sekali. betul. Agama Jadi, juga mengatakan begitu, Mas Erik. Jadi kalau ya, ada ya, kita kedoliman, ya harus diselesaikan betul, kedoliman itu, gitu. betul, Prof. Betul. Mhm, Jadi intinya mungkin saya bisa sedikit ini, Prof. Maaf ya. Jadi mhm, buat semua pemirsa bahwa ini bukan permasalahan Hamas yang kemudian merudal, tetapi ini tadi permasalahan adanya penjajahan yang sudah kemudian mulai di abad 20 pertengahan ini yang kemudian itulah yang kemudian terjadi ya. Dan kalau kita lihat ya, saya ingin menampakkan VT Prof. Jadi ada mhm. video nih ya, yang kita bisa lihat bersama-sama ini betapa dukungan terhadap Palestina dan lain-lain ini kita coba lihat di video ya. Ada dibuat oleh kawan-kawan di Metro. Silakan Ya. Mas Jason kita lihat. Ya, kita lihat videonya, boleh? Ya, bentar. Ini dia videonya. Tanah Gaza dihentak, digempur besar-besaran. Duka, tangis, dan air mata tumpah. Rumah-rumah luluh lantah. Rumah sakit dan tempat ibadah hampir menyatu dengan tanah. Anak-anak terluka, kehilangan orang tua mereka. Para ayah dan ibu kehilangan anak terkasihnya. Tak ada lagi pelukan hangat, hanya dingin yang mendera. Tak ada lagi atap,
untuk bernaung. Hanya di bawah langit mereka berlindung. Sungguh, ini tragedi kemanusiaan. Ini penjajahan. Dan ini harus dihapuskan. Kami atas nama Indonesia akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina. Dukungan kami tak akan pernah sirna. Bahwa kami selalu ada. Merdeka, merdeka, merdeka Palestina. Nah, itu tadi ya pemirsa ya, sahabat Metro Extend tadi ya, betapa kita sudah lihat sesuai ya, selaras dengan apa yang disampaikan Prof. Sudarnoto. Jadi jelas sekali ini karena masalah pendudukan, karena permasalahan ada penjajahan di sini ya, ada yang merebut wilayah dan sewenang-wenang ya, melakukan berbagai hal gitu. Dan sudah masuk ke dalam penjajahan. Itulah yang membuat tadi Prof. Sudarnoto menyebutkan ini sah gitu ya. Bahkan kalau saya sedikit menyampaikan bahwa Ibnu Taimiyah ya, rahimahumullah, beliau kan panglima perang juga. Beliau menyatakan kalau seandainya ya ada sekumpulan orang yang alladzi yufsiduddin wad dunya, katanya ada yang merusak ya tatanan bagaimana kehidupan, tatanan bagaimana ritual agama beribadah terganggu dan lain-lain ya. Aujabu batal iman min daf'ihi, kata Ibnu Taimiyah, tidak ada lagi ya yang harus diutamakan selain iman kecuali melawan. Coba bayangkan itu Ibnu Taimiyah itu. Jadi bilang bahwa tidak ada lagi selain iman ya yang harus diutamakan itu. Setelah itu apa? Kecuali melawan. Jadi harus dilawan kalau ada sekelompok orang atau yang tadi ada bangsa yang kemudian datang menjajah, merusak kehidupan dunia, merusak kehidupan ibadahnya dan lain-lain. Nah ini tadi saya ingin menegaskan Prof. Sudarnoto. Kembali ke Prof. Sudarnoto. Dan ada lagi ini Mas Erik, ada Ya. lagi hadis yang sangat jelas itu. Ya. Ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu Ya. biyadihi wa illam Ya. tastati fabi lisanihi wa illam yastati fabi qalbihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran itu ya termasuk penjajahan, okupasi, kejahatan kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh Israel, itu harus ada yang mengingatkan, merubahnya dengan tangannya. Tangan itu kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, negara nih, militer dan sebagainya. Kalau nggak punya kekuasaan, maka bilisanihi, statement, demo, mengungkapkan resolusi-resolusi. Kalau itu nggak bisa dilakukan, doa. Jadi jelas memang harus dilawan dengan berbagai cara yang Rasulullah tadi menyebutkan ada 3 cara itu, Mas Erik. Betul. Nah, Prof, kemudian kan kita ini sudah sepakat nih ya semuanya nih, alhamdulillah di MUI, masyarakat semuanya gitu ya, bahwa kita ini membela Palestina gitu ya, apalagi Palestina itu juga punya sejarah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia ya. Nah, kemudian sebetulnya apa sih yang konkret Prof yang bisa kita lakukan untuk tadi kan Antum bicara biyadihi ya, itu kalau kita punya kekuasaan gitu ya. Nah, sekarang 24 kepala negara pun tidak bisa menghentikan ini nih Prof. Jadi sebetulnya apa yang konkret yang bisa kita lakukan sekarang sebagai bangsa atau Indonesia dengan misalnya OIC atau OKI atau semua kepala negara yang kemudian menolak, ini apa yang bisa kita lakukan secara konkret? Ya, sebenarnya apa yang kita lakukan selama ini sudah konkret. Ya. Tapi terus harus ada penguatan. Misalnya gini, penyelesaian itu kan bisa melalui diplomasi, multilateral diplomasi, melalui OIC, melalui PBB, itu terus-menerus. Ada resolusinya ada, tetapi memang kemudian terhambat oleh pengkhianatan. Nah, tapi jangan berhenti juga, terus saja meeting-meeting, pertemuan-pertemuan multilateral itu harus dilakukan. Sampai Indonesia itu kemarin kan juga setelah terakhir melakukan pertemuan di PBB ya, di sidang umum PBB, Bu Menteri kita pergi ke Cina,
ke Beijing, kemudian Betul. bertemu dengan negara-negara Muslim, negara-negara Liga Arab, dan itu meeting, itu diplomasi. Jadi harus terus memang dilakukan. Apakah itu efektif? Ya dalam tingkat tertentu bisa efektif, tapi dalam beberapa mungkin masih ada kendala-kendala. Misalnya efektif yang kemarin di OIC itu, nah termasuk juga ini sebetulnya ceasefire ya, ceasefire. Tapi Israel kan nggak mau ya, nggak mau. Akhirnya dengan dapat rumusan itu tadi jeda perang 4 hari itu. Nah ini efektif, tetapi memang ini nggak cukup Mas, nggak cukup hanya jeda lalu selesai masalah, tidak. Karena masalahnya masih panjang. Apa itu masalahnya? Tadi Palestina belum merdeka gitu dan Israel masih terus melakukan kejahatan. Nah, itu masih harus diproses itu. Jadi tetap mereka-mereka yang karena perannya itu melakukan fungsi-fungsi diplomatik harus lakukan. Itu konkret semuanya. Iya, itu udah konkret. Yang kedua perang. Nah, kalau kita kan nggak ikut perang. Yang perang itu Hamas dan beberapa beberapa kawan-kawannya Hamas dan sekarang mendapatkan perhatian. Itu tidak berhenti itu dan itu konkret itu. Apakah sudah selesai? Belum selesai. Karena apa? Karena memang Israel terus membombardir dan membunuh sekitar 15.000 orang itu. Itu perang. Yang ketiga itu ini boikot. Boikot itu sah loh. Boikot itu sah terhadap produk-produk Israel atau produk-produk orang lain, tetapi hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan Israel. Masyarakat mau boikot itu hak masyarakat. Boleh tidak boleh ada yang melarang memboikot ini. Tapi memang harus jelas sasarannya. Jangan sampai kemudian ini sekalian aja. Jangan sampai boikot itu menimbulkan kerusuhan juga. Nah, itu juga dilarang. Itu boikot itu sah. Kan juga sudah ada gerakan kan BDS kan boikot, divestment dan juga sanksi ya. Nah, itu konkret tapi harus terus dilakukan. Kemudian kemanusiaan. Wah, ini sudah luar biasa. Mas Erik tadi sudah menyebutkan paling tidak MUI per hari ini Mas Erik dengan informasi yang baru di MUI kira sudah hampir 9 miliar. Oh, sudah kumpul lagi. 29 miliar. Ya, itu. Dan ini itu terus-menerus. Demo-demo atau aksi damai yang dilakukan oleh MUI daerah-daerah itu di Bali Sekjen MUI menginformasikan kepada kita ada 1,7 miliar. Nah, itu diserahkan ke MUI ke Basnas. Itu konkret juga. Konkret sekali ya. Konkret dan itu terus harus dilakukan. Nah, tadi itu demo yang terus dilakukan di mana-mana, di tempat kita di Indonesia terus dilakukan, di Amerika, di negara-negara lain juga sudah dilakukan, itu konkret. Meskipun tanya apakah itu mampu menghentikan, ya ini belum. Tetapi jangan juga berhenti berjuang. Itu poinnya, Mas. Poinnya itu Indonesia kita jangan berhenti berjuang, jangan putus asa. Wah ini udah berbagai cara kok nggak bisa juga ini. Iya, betul. Ini perjuangan gitu. Iya, harus sabar ya, namanya juga berjuang. Baik Prof. Tadi sebelum saya ke Mas Jason ya sebentar, Prof. Tadi permasalahan boikot saya ingin sedikit garis bawahi. Jadi sebetulnya MUI memfatwakan permasalahan haram menggunakan produk yang jelas-jelas mendukung genosida dari peristiwa di Israel ini. Nah, tapi MUI tidak pernah mengeluarkan list dari produk-produk tertentu. Jadi masyarakat mungkin bisa dihimbau ya Prof untuk tidak kemudian asal boikot. Jadi tidak semua produk asal boikot, tidak kemudian menjadi fitnah dan lain-lain karena ada persaingan bisnis dan lain-lain nih. Jadi di masyarakat ini jadi bola liar. Nah, padahal yang mesti diboikot itu adalah yang perusahaan atau produk yang sudah jelas-jelas mendeklar bahwa mereka itu mendukung Israel, kan begitu sebetulnya. Iya, betul. Ini bagaimana nih Prof? Sedikit aja Prof. Ya memang gini, kita semua masyarakat juga dalam berjuang itu harus bersabar, jangan emosi juga. Jangan asal ya, kita terus harus tetap dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Jadi saya kira boikot itu juga jangan membabi buta, harus jelas produk-produk kan sebetulnya
sebetulnya itu ada kan produk-produk yang nyata diproduksi dari Israel itu nyata sekali. Ya, Dan itu yang diboikot. ya. Karena jelas-jelas sekali hasilnya itu memang dimanfaatkan untuk kepentingan Israel, Baik. menghabisi Palestina. Betul. Jadi dan jangan juga anarkis, itu nggak boleh juga. Nah itu Betul, nanti Prof. khawatir dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu Betul, Prof. untuk membuat chaos, kemudian belum lagi yang Mas Erik bilang ada persaingan bisnis dan Betul. sebagainya. Itu berbahaya juga itu. Iya. Ini perlu Jadi ini ya, Prof ya. Perlu kira-kira nanti ada informasi-informasi ya yang kemudian ya, meluruskan semuanya ya, Prof ya. betul, Insyaallah, Prof. betul. Saya ingin Ya. ke Mas Jason dulu, izin Prof. Mas Jason, kira-kira peran media di sebelah mana tuh Mas Jason? Salah satunya Metro nih. Peran media ini kan kita harapkan betul nih. Media bersama-sama karena media ini kan corong gitu ya. Kita informasi di Indonesia ini kan Indonesia nggak berhenti bergerak loh. Profesor tuh kemarin kemana-mana nih, ke Bandung, ke Bekasi, ada di Depok, ada wah ini semua bergerak ya. Jadi 5 November itu di Monas itu bergerak Indonesia, tetapi kemudian kota-kota di Sumatera di mana-mana bergerak semuanya. Nah ini mesti diinformasikan ya, kayak disiarkan nih oleh media. Gimana Mas Jason media? Betul, peran media itu sebenarnya Ustadz Erik dan juga Prof. Sudarnoto memiliki peran yang spesifik. Selain sebagai corong tadi, kita selalu memberitakan terkait dengan kondisi di sana, bagaimana reaksi dunia. Tentu diharapkan pemberitaan-pemberitaan itu bisa menggugah orang-orang yang pertama mereka para pimpinan-pimpinan negara untuk bisa bertindak, itu satu. Kemudian yang kedua, dengan kita memberitakan terus informasi-informasi soal yang terjadi antara Gaza dan Israel ini akan terus menjadi perbincangan. Jadi ini linear dengan kalau tadi aku berbicara Hilang suaranya. Iya, kurang jelas nih suaranya, Mas Jason. masih kedengeran? Cek. Nah, sekarang kedengeran. Oh ya, oke, aku giniin, aku deketin ya. Oke. Nah, kalau yang kedua, peran kita ketika memberitakan terus ini soal Gaza dan juga Israel, artinya kita itu membuat ruang di masyarakat untuk supaya hal ini terus diperbincangkan. Hal ini kemudian harus menjadi sebuah atensi utama, bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Jadi ketika hal ini terus diperbincangkan dan tidak mati, artinya ini adalah sebuah pesan desakan untuk di luar sana para pemimpin negara dan juga orang-orang yang berkapasitas termasuk kita masyarakat untuk bisa mengambil tindakan. Kemudian kita juga ikut mempromosikan tindakan-tindakan yang memang seharusnya dilakukan masyarakat. Yang pertama, misalnya tadi soal boykot. Orang mungkin tadinya kan nggak paham apa sih sebenarnya korelasi antara boykot dengan upaya penghentian konflik di Gaza dan Israel. Tapi semakin kita edukasi masyarakat soal boykot, kita undang para pakar dan juga orang-orang seperti Pak Ustadz dan juga Prof. Sudarnoto untuk berbicara di depan publik, itu mempunyai kekuatan untuk bisa meyakinkan masyarakat untuk melakukan hal itu. Jadi mereka juga tergerak untuk kemudian bisa mengambil tindakan, oke, saya juga ikut boykot dan saya juga akan mendukung supaya gerakan ini bisa menghentikan atau at least menjadi alternatif solusi untuk warga-warga yang ada di Gaza dan Palestina. Dan yang pastinya dengan adanya sekarang kan platformnya tidak hanya TV ya, Pak Ustadz, tidak hanya kita bisa nonton di TV, tapi semua konten yang ada di TV itu semua kita sinergikan dengan media sosial. Yang mana lately media sosial itu punya kekuatan yang juga sama besarnya dengan media-media mainstream, bahkan bisa dibilang ini kekuatannya juga cukup masif dan lebih besar begitu ya. Apalagi kalau kita endorse dengan misalnya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh publik misalnya, atau tokoh-tokoh politik yang saat ini kemudian lagi, karena kita mau pemilu ya, kemudian mereka menyuarakan soal Palestina, itu terbayang berapa orang yang pengikut mereka itu juga akan terinspirasi, akan tergugah juga untuk melakukan rekomendasi-rekomendasi atau ajakan untuk bisa membantu rakyat Palestina. Jadi peran media Ustadz Erik ini sangat seksi sebenarnya, sangat memegang peranan penting sekali untuk bisa menggerakkan masyarakat. Baik, terima kasih nih Mas Jason ya. Memang kemarin juga
sebetulnya Arie Untung join nih, tapi saya belum tahu di mana ya beliau sudah masuk atau belum. Beliau kemarin juga ada gerakan yang untuk peluru-peluru netizen terus ditembakkan katanya ya. Jadi netizen Arie Untung ini ingin semua netizen Indonesia ya khususnya itu terus mengangkat permasalahan Palestina dan kemudian tertuju kepada Israel ya untuk supaya mereka bisa kemudian melihat dari sosmed-sosmed kenyataannya dan lain-lainnya dan kemudian bisa nanti mempengaruhi juga dari orang-orang tersebut. Ini nih gerakannya yang diini oleh teman-teman kita semuanya dan tentu media ini menjadi utama ya dari kita ya, jadi tumpuan utama untuk menginformasikan berbagai hal. Nah, saya sapa dulu nih. Ini ada di chat ini ada Dina Farah hadir. Wah, terima kasih. Ada siapa nih? Ya, ada J. pertanyaan tuh. Ada Anne Prilia hadir, Teguh Santoso dari BSD. Oh, salam ya untuk BSD. Hadir untuk dengar Ustadz Erik ya, dengan yang lainnya juga nih. Jakarta Timur hadir, siap. Ini di absen semua nih. Halo dari Ciledug, ikut mendengarkan Ustadz Erik, siap. Arkanaya Alia Aziz, alhamdulillah. Dina Farah, wah rame katanya. Wah, seru ya. Rizky Saputra Jakarta Barat hadir, alhamdulillah. Katerina Nerisa, nah ini siap bela Palestina, siap. Rina Novita, Palestine will be free, amin. Kemudian I stand with Palestine, AL ini. Nah ini ada pertanyaan juga nih ya, di sini izin bertanya, apakah memang MUI mengajak kita memboikot beberapa produk yang mendukung Israel melalui fatwanya? Nah ini saya langsung saja jawab karena tadi Pak Prof. Sudarnoto juga sudah menerangkan bahwa MUI sudah juga mengeluarkan fatwa ya memang untuk kemudian melarang kita itu mendukung produk-produk yang memang jelas-jelas mendukung Israel gitu ya. Jadi ini sudah ada fatwanya, nanti sedikit juga oleh Prof disinggung. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah bela Palestina harus lewat MUI? Nah, atau masyarakat biasa bisa lakukan dan bagaimana caranya? Nah, ini izin Prof, langsung bisa dijawab oleh Prof ya. Apakah bela Palestina harus lewat MUI? Dan tadi sedikit mengenai masalah fatwa boikot. Silakan Prof. Ya, makasih. Ini pertanyaan bagus. Yang pertama tentang produk fatwa itu ya. Jadi ada beberapa poin yang soal produk Israel itu atau produk lain yang digunakan untuk mendorong membantu Palestina, satu poin saja. Ada poin lain, haram hukumnya memberikan dukungan kepada mereka yang mendukung Palestina. Mendukung Israel. Saya ulangi, haram hukumnya memberikan dukungan kepada para pendukung Israel. Jadi ini bukan soal produk. Tapi kalau misalnya negara X memberikan yang jelas-jelas seperti Amerika ya, Amerika itu jelas mendukung Israel. Kita haram hukumnya memberikan dukungan kepada Amerika karena Amerika telah mendukung Israel. Nah, kira-kira gitu poinnya. Ini bukan soal produk, tapi soal sikap politik. Ya. Jadi kira-kira kalau mau diterjemahkan, haram hukumnya memberikan dukungan politik kepada negara-negara yang memberikan dukungan politik kepada Israel. Kira-kira gitu. Ya. Nah, itu yang satu poin itu soal produk memang. Nah, yang soal apakah bela Palestina harus lewat MUI? Oh, tidak. Itu sudah banyak sekali dilakukan oleh elemen masyarakat. Mas Erik tadi sudah cerita, sebelum 5/11 itu ya sudah ada pemanasan aksi damai yang dilakukan oleh banyak masyarakat dan juga di beberapa daerah lain. Nah, ide kemudian MUI karena begini Mas Endro, MUI itu adalah sebuah badan besar yang terdiri dari organisasi-organisasi masyarakat Islam yang jumlahnya lebih dari 60 bergabung, ditambah, nah ini yang penting juga ditambah dengan elemen masyarakat lain, lintas agama, lintas profesi, lintas organisasi, dan lintas komunitas, mengatasnamakan rakyat Indonesia. Jadi kenapa itu dilakukan? Ini untuk memberikan gambaran gambaran tentang aksi akbar. Jadi kalau RT mau melakukan aksi damai nggak apa-apa. Satu RT itu cuma misalnya terdiri dari 50 keluarga, kakak nggak apa-apa. Tapi supaya lebih masif gaungnya. Nah tadi sudah ada disampaikan tentang
supaya bisa tergaungkan oleh media, Media. maka harus menjadi perhatian Baik. publik. Nah, itu kalau setiap RT melakukan aksi kan media capek juga datang ke setiap RT. Jadi dipublikasikan sendiri itu ya, Prof ya. Publikasi sendiri. Ini malah Ya. sudah ada gagasan gini, Mas Erik dan Ya. kawan-kawan. Sudah ada gagasan bagaimana kalau kita melakukan aksi akbar kedua. Ini sudah muncul ini. Iya. Baik, Prof. Baik, Prof. Alhamdulillah, Prof. Nah, sekarang ini ada ini, Prof. Dhani Java Jaib. Kita nih sebagai artis ini coba kita tampilkan. Bisa ditampilkan. Nah, saya nih ada khusus kalau sama Kang Dhani Java Jaib karena beliau ini artis. Jadi saya juga mempersiapkan nih, ya. Udah mempersiapkan. Kita akan kasih. Ada bisa Kang Dhani masuk? Belum join, Kang Dhaninya belum join. Belum. Sambil menunggu Kang Dhani nih. Jadi masuk langsung Kang Dhani bisa bernyanyi. Ini Kang Dhani Java Jaib ini memang artis yang peduli ya terhadap Palestina dan kemudian juga sering juga kemudian ikut kita keliling ya untuk menyampaikan dakwah dan lain-lain nih Kang Dhani nih. Ini memang saya sudah siapkan Kang Dhani untuk Kang, saya bilang tolong nyanyikan yang itu Michael Hart yang Will Not Go Down karena memang ini dinyanyikan oleh seluruh dunia. A blinding flash of bright light leave up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they are dead or alive. They came in their tanks and their plane, rethinking friendly flames, and nothing remains. There's a voice rushing out in the smoky haze. Sudah datang belum Kang Dhaninya nih? We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mouths, our homes, our school, but our spirit will never die. We will not go down Gaza tonight. Maaf Pak Ustadz, ini kayaknya Kang Dhaninya nggak join nih. Oh, sayang. Boleh diwakili mungkin Pak Ustadz. Oke, baik. Saya karena Kang Dhaninya nggak ada, saya akan nyanyikan di ref terakhir lagi, ya. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mouths and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down. We will not go down. We will not go down Gaza tonight. Alhamdulillah. Kang Dhani, Kang. Dari tadi sudah baru di-accept request-nya. Oh begitu, Kang. Tadi udah saya akhirnya Kang, kita refnya Kang sama-sama Kang. Hah? We will not go down in another night without a fight. You can but our spirit will never die. We will go down in Gaza tonight. Asik. Lagi sekali lagi dah. Sekali lagi Kang, ref Kang. We will not go down in the night without a fight. You can bring it
that our spirit will will never never die. die. We will We not will not go down. in the night. Cast We will fight. We will not go down. We will not go down. We will not go down. Gaza tonight. Kang, alhamdulillah Kang. Untuk menutup Kang, silakan Kang Ya. Dani 2 menit aja closing statement Ya. karena kita sudah di akhir nih. Silakan Kang Dani. Ya. Palestina 2 Ya. menit aja. Silakan Kang. Mangga. Bismillah, alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Erik, Profesor Noto, Kang siapa? Jason. Ya, dari awal saya sih sebagai pribadi saya lebih memilih kepada bahwa perjuangan ini adalah perjuangan iman. Jadi perjuangan agama. Dan itu saya tidak malu-malu untuk mengucapkan itu karena saya tidak mau terjebak dengan kalau ingin bela Palestina tidak harus menjadi orang Islam. Nah, itu statement jebakan kalau buat saya. Jadi saya lebih mengikuti para ulama yang bahwa ini adalah perjuangan Islam. Kalau dilihat secara hubungan konteks internasional, geopolitik dan sebagainya macamnya gitu ya, memang dari ribuan tahun lalu Yahudi itu di Eropa, di negara manapun di Eropa sudah tidak mau, sudah dibenci gitu ya. Makanya Inggris, Amerika melemparkan Yahudi itu ke Timur Tengah karena merekanya juga udah gedek sama Yahudi sendiri. Ya udahlah suruh ngacak-ngacak di sana aja jauh-jauh dari gua gitu. Karena di manapun di Swiss Yahudi dibasmi, di Jerman dibasmi, di Spanyol dibasmi, di Inggris sendiri dibasmi, di Prancis dibasmi. Gitu. Mereka memang di seluruh dunia di negara-negara Eropa memang Baik, Kang. sudah Ini dibasmi gitu. Kalau ini Kang, sedikit Kang. Ya. Kang, kalau Dan ini di Amerika, Kang, di Amerika itu bahkan orang Yahudi di sana sudah demo juga tidak setuju dengan yang namanya Gaza ini. Jadi sebetulnya kalau kita lihat tidak semua ya berarti yang menginginkan pembantaian di Gaza ini terjadi dari bangsa mereka gitu ya, Kang. Intinya mana Kang? Ya, itu sebagai apa ya? Ya kalau dirunut lagi Yahudinya itu kan ada Askenazi dan dari yang dari Rusia itu ada Yahudi yang dari dari Iberia, dari Spanyol gitu. Nah, ini yang mana mereka itu gitu ya setelah percampuran dan sebagainya. Kalau dirunut ke atas sih memang dari kenabiannya dari Nabi Ishaknya itu setelah menyebar ke seluruh dunia itu tuh yang dimaksud Yahudinya Yahudi yang mana gitu. Tetapi kalau maksudnya perjuangan ini adalah saya menitik beratkan kepada perjuangan agama gitu ya. Maksudnya sebagai seorang Muslim saya ingin turut membela sesama Ikhwanul Muslimin di Palestina gitu ya. Dan yang bisa dilakukan seperti Profesor Noto tadi bahwa ada hadis untuk kita dengan kalau tidak bisa dengan tangan untuk menghancurkan kemungkaran dengan doa gitu ya. Jadi saya juga ingin berdoa gitu ya, Allahumma ansurna ikhwanana muslimina wal mujahidina fi Filistin. Semoga Allah memberikan kekuatan mereka gitu ya. Dan itu menjadi sebuah komitmen gitu ya di dalam diri saya gitu. Jadi baik Kang, berarti nanti kalau dibuka pendaftaran untuk siap jihad akan berangkat gitu ya. Insya Allah. Baik Kang Dani. Baik, dalam sejarahnya alhamdulillah Kang Dani ya. diselesaikan. Kita waktunya sudah berakhir Kang Dani ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi intinya Kang Dani dengan semangat gitu ya. Dengan semangat artinya menurut Kang Dani karena Kang Dani juga kita semuanya muslim ya tentu sudah wajib ya. Tapi memang pernyataan tidak perlu menjadi seorang muslim untuk mendukung yang namanya Palestina karena ini memang yang tercederai sudah bukan muslim tetapi yang tercederai sudah rasa kemanusiaan. Intinya ke sana ya. Jadi insya Allah semoga bahasan kita kali ini kita juga bisa mengangkat bahwa memang tidak perlu jadi seorang muslim, cukup jadi seorang manusia untuk membela Palestina karena yang dicederai bukan agamanya saja, bukan juga bangsanya saja, tetapi sebagai manusia ini sudah menjadi
satu tragedi yang sangat besar ya. Dan saya juga ingin Prof. Noto ya untuk menutup closing statement. Silakan Pak Prof. Noto ya 1-2 menit untuk permasalahan cinta Palestina ini. Silakan Prof. Noto. Terima kasih. We love Palestine because we love humanity. Kita cinta Palestina karena cinta kemanusiaan, and also we love our religions karena kita juga cinta kepada agama kita. Jadi artinya bahwa apa yang kita lakukan, kita perjuangkan untuk Palestina itu adalah melakukan pembelaan terhadap kemanusiaan yang sudah dicabik-cabik di abad 21 ini oleh sebuah kekuatan yang jahat. Yang kedua, ini berarti juga mengingatkan kepada semua masyarakat dunia bahwa yang dilakukan oleh Israel dan kawan-kawannya ini adalah merusak kedaulatan agama, merusak kedaulatan kemanusiaan, dan merusak kedaulatan kebangsaan. Karena itulah kita membela. Bagi kita, perjuangan kita membela Palestina adalah perjuangan yang tidak akan selesai, tidak akan rampung, kecuali kalau Palestina sudah merdeka. Nah, saya kira itu. Baik, alhamdulillah ya Mas Jason ya. Terima kasih semua nih Prof. Sudarnoto atas waktunya, ya. Kang Dani Java Jaif ya atas waktunya. Sebetulnya suaranya masih suara emas yang dulu, hanya karena memang ada sedikit gangguan teknis tadi, jadi kurang lambat masuknya Kang Dani ya. Tapi insya Allah di waktu yang lain ini kita bisa ini lagi, join lagi. Dan ini Maxro Extend ini, Mas Jason dan semua pemirsa ya, sahabat Maxro Extend, mohon maaf ini kita sedang trial, jadi banyak berbagai teknis ya yang kita mohon maaf, tapi insya Allah ke depan ini akan kita perbaiki, akan kita sempurnakan. Dan extend ini sebetulnya trial juga untuk mohon doanya Prof, Kang Dani dan Mas Jason, program kita semuanya itu program Journey of K. Jadi Journey of K ini adalah sebuah perjalanan ya, peristiwa-peristiwa yang nanti kita akan angkat di program K atau Kang Erick Yusuf. Silakan ini kalau misalnya ada VT-nya bisa kita tampilkan, dan setelah VT kemudian saya serahkan kembali ke Mas Jason untuk menutup acara. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira semuanya. Ya mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan tentu datang dari kita, dari saya semuanya, tapi kebenaran tentu hanya datang dari Allah. Ya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Video berikut ini ya. Alhamdulillah. Apa kabar? Air jika ia tergenang, dia tentu akan kotor dan berlumpur. Tetapi jika air itu mengalir, dia tentu akan bersih dan jernih kembali. Begitu pula manusia dengan pengembaraannya, manusia dengan perjalanan. Saya Erick Yusuf ingin mengajak Anda semuanya untuk ikut perjalanan Journey of K. Di sini kita akan membahas peristiwa keseharian dengan cara yang ringan, santai, tapi tetap bermakna. Karenanya, tunggu kami di Metro TV, Journey of K. Coming soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya salah satu nanti yang akan kita tunggu-tunggu, Journey of K gitu ya. Pembahasannya semoga ringan tapi berbobot dan juga berdampak pastinya Pak Ustadz ya. Baik, semoga perbincangan siang hari ini benar-benar membuat kita bisa speak our voice. Kita bisa suarakan banyak lagi nanti orang-orang yang bisa menyuarakan lebih banyak lagi, menggaungkan lebih banyak lagi terkait upaya kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih
Ustadz Erik Yusuf, terima kasih. Prof. Sudarnoto, terima kasih juga tadi. Kang Dani kayaknya udah keluar lagi nih, tapi nggak apa-apa. Yang penting sudah bersumbangsi untuk kita, sudah bergabung dengan sama kita juga. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Metro Action juga terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Free Palestine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine.